Oke, kali ini saya mau bahas tentang gimana sih cara update firmware handphone manual. Untuk HP yang saya gunakan kali ini itu Samsung S9. Kenapa sih harus diupdate firmware manual? Nah, jadi ini sebenarnya handphonenya dulu saya belinya itu ex-Inter, jadi bukan resmi dari Indonesia. Jadi untuk update resmi dari regional Indonesianya itu tidak tersedia. Jadi harus diupdate secara manual. Nah, OS yang dipakainya ini itu masih OS 9,0 Pie. Nah, saya mau upgrade OS-nya ini ke Android 10 atau Android Q. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita mau upgrade-nya pakai Odin. Untuk firmware-nya itu saya download di Sam Mobile. Cara downloadnya gimana? Nah, pertama-tama kita lihat dulu handphone kita ini tipenya tipe apa. Oke, cara lihatnya itu masuk ke setting, pada about phone. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini ada kelihatan SMG965U. Firmware yang kita download itu yang sesuai dengan tipe handphone kita. Oke, langsung aja. Untuk download firmware-nya itu saya gunakan Sam Mobile. Untuk Samsung di sini lumayan lengkap. Firmware-nya di sini ada firmware. Diklik firmware. Oke, lalu ada download latest firmware. Di sini kita ketikkan tipe handphone yang sesuai yang kita lihat di about phone tadi, itu SM G965U. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, di sini ada select country. Karena handphone ini handphone ex-Inter, jadi saya mau download firmware-nya itu yang versi unlock. Versi unlock tuh yang ini, Unknown XAS. Nah, download yang ini. Oke, di sini ada yang terakhir ya. Yang terakhir itu tanggal 7 bulan 6, Android 10. Nah, yang ini. Yang kita download. Oke, kita download. Android 10, pastikan lagi ya, benar atau enggak. SMA39U, Galaxy S9 Plus, Unknown XAS, Android 10. Oke, pas semua. Nah, lalu kita tinggal langsung download. Nah, untuk download ini kita harus register dulu ya. Register dulu. Oke. Yang selanjutnya kita perlu yang namanya Odin. Nah, ini di sebelah kanannya udah ada langsung. Boleh langsung di-download. Di sini juga ada panduan ya, cara update firmware. Nah, boleh diikutin yang di sini. Nah, ini yang akan kita jelasin satu persatu. Oke. Satu lagi itu perlu namanya Samsung driver. Untuk Samsung drivernya ini kita bisa cari di Google. Samsung driver. Samsung USB driver. Nah, yang ini. Nah, tinggal di-download aja di sini. Nah, itu gunanya untuk membaca si handphone ini supaya bisa kebaca di laptop. Oke, langkah selanjutnya itu kita install si Samsung USB drivernya. Karena ini udah saya install ya, jadi ini saya skip aja. Ini saya skip aja. Nah, ini sudah terinstall. Sudah terinstall. Nah, karena sudah saya install, ini saya no saja. Nah, yang selanjutnya itu Odin 3 volume 314. Oke, ini yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya itu yang firmware-nya tadi.
firmware si Samsung ada 6. Nanti saya jelasin apa yang ke-6-nya ini. Oke, jadi untuk update firmware ini kita membutuhkan 3 komponen. Pertama itu si Odin namanya. Odin. Kedua itu si Samsung USB driver, itu untuk membaca Samsungnya ke PC. Yang ketiga itu si firmware-nya disesuaikan dengan handphonenya. Oke, setelah semua yang ketiganya ini lengkap dan Samsung driver sudah diinstal, downloadnya sudah selesai, dan Odinnya juga udah di-download, oke, langsung saja kita hubungkan si handphonenya ini ke PC. Nah, sebelum kita hubungkan handphonenya ini ke PC, kita harus masuk ke yang namanya download mode. Nah, sebelum kita update, kita pastikan dulu itu baterainya di atas 50%, supaya nanti tidak jadi masalah sewaktu kita update firmware-nya. Oke, langsung aja kita matiin dulu. Selanjutnya kita konekkan kabel USB-nya ke PC. Ada baiknya menggunakan kabel original. Oke, langsung aja kita masuk ke download mode. Untuk yang Samsung S9 Plus ini, cara masuknya itu tekan tombol power, Bixby, sama volume down secara serentak. Nah, ada peringatan. Lalu kalau mau cancel, klik volume down. Kalau mau continue, klik volume up. Ini kita klik volume up. Nah, dia udah masuk ke download mode. Kita lanjut di program Odin-nya. Tekan tombol OK. Nah, tadi di situ ada 6 file. Langsung aja kita pilih. Untuk BL, tadi programnya di download. Untuk BL, pilih yang BL. Untuk AP, pilih yang AP. Ini agak lama ya, karena filenya besar. Untuk CP, pilih CP-nya. Nah, untuk CSC ini dia ada 2 ya. Ada yang CSC Home C sama Home CSC. Home ini sebenarnya mirip seperti upgrade firmware ya. Jadi data-data kita yang lama masih tersimpan. Kalau CSC ini dia terhapus semua. Saya pilih CSC yang OMC. Nah, user data nggak usah diisi ya. Lalu kita pilih option. Di option ini pastikan auto reboot dan reset time itu dicentang ya. Oke, kalau udah, kita start. Nah, ini prosesnya agak lama, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Jadi update-nya makan waktu sekitar 4 menit 41 detik. Kita tunggu. Dia sedang install sistem update-nya.
Oke, update-nya sudah selesai. Kabelnya sudah bisa dilepas. Oke, starting Android. Nah, udah selesai. Oke, kita selesaikan startupnya. Oke, sudah selesai. Coba kita cek ya. Kita lihat di about ini software information. Nah, udah masuk ke Android versi 10. Oke, itu tadi video upgrade firmware-nya. Jadi untuk yang handphonenya handphone Inter itu masih bisa diupdate firmware-nya ya, dengan cara update manual menggunakan Odin. Oke, itu tadi videonya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe di bawah. Yang ingin kontribusi bisa lihat deskripsi. Kita di situ menerima kontribusi atau sponsor. Ada yang mau sponsori video selanjutnya dengan tema pilihan sendiri, itu bisa cek di deskripsi kontak kita. Di situ juga ada Discord server. Gunanya apa? Gunanya untuk saling kita berkomunikasi atau saling berdiskusi. Bisa join juga Discord server kita dengan link di bawah. Di situ juga ada Instagram, Facebook, bisa di follow dan like. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.